yang lupa sering kita sampaikan itu begini. Di antara materi manasik kita itu poin itu yang kurang, fikih harian. Mungkin itu sebagai masukan bisa kita tambahkan di dalam materi bimbingan. Termasuk panduan. Jadi setelah kami dulu bikin panduan haji itu ternyata panduan haji itu hanya diperlukan di awal, tapi selebihnya kan diperlukan itu adalah panduan harian. Sholat saja, kemudian sholat taubat kayak gitu. Kemudian tayamum, kok ada yang sampai sini ada begini, misalnya, dan lain-lain. Itu ternyata kalau kita mengharuskan banyak. Kita sudah mengikuti sendiri dulu. Sebenarnya kalau kita mewujudkan di sana. Jadi panduan ibadah harian, terutama sholat sunnah. Terus Pak Nur Rafi, semangat. Ustaz, langsung aja kita materi yang apa yang ada tadi. Mulai aja satu persatu saja langsung kita diskusikan gimana? Ya. Dari atas itu. Cepat. Ustaz, dari atas mesti. Dari atas tadi satu ini gimana? Kalau sudah mulai enggak langsung gajian berarti gimana? Ustaz, umpamanya dari materi yang tadi yang ada beberapa poin tadi, itu nanti masuk ke sini tidak ada masuk ke arah persoalan ini. Sebagian masuk, sebagian tidak, sebagian nanti mungkin menjemukan. Contoh misalnya masalah izar itu kan tidak jadi isu penting bagi kita. Mungkin di sini bakal-bakal banyak sekali, mungkin itu kita lewati. Oh itu. Ya. Tapi saya setuju deh poin-poin yang penting apa kita baca. Tidak apa-apa. Monggo Mas Terang, ini langsung dibaca ini. Ya, langsung. Poin pertama. Kalau gitu mungkin nanti kombinasi aja. Jadi apa hal-hal yang kita hadapi yang perlu keputusan dan kebersamaan di kita di internal ini nanti kita selesaikan. Apa hal-hal sebagai pengetahuan yang penting juga kita bacakan itu saja. Iya, poin aja. Ya, kalau gitu Mas Antara saya baca mulai dari Mas. Sebelumnya gini, saya ingin minta pemecahan yang kami alami kemarin. Itu kita ada dua yang kami menjadi ganjaran. Itu kami setiap mendampingi haji itu subuhnya di Musdalifah itu sampai subuh Musdalifah. Ya. Kan pernah juga dihitung nunggu untuk kami subuh selesai. Pernah juga. Namun kemarin karena jumlah jamaah tidak maksimal sehingga kan di bulan tidak sampai subuh sudah selesai dengan kerja kami. Nah, kami masih santai-santai itu di makam. Yang tidak segera meninggalkan Musdalifah nanti sudah ada bis itu. Akhirnya juga kita ya sudah, kita sudah ada ke sana. Akhirnya kita juga berangkat sebelum. Walau misalnya dari situ ya, misalnya ya di sini ada. Nah, jadi begini Pak Arno, kalau berangkat dari sini bisa kita baca bahwa di Musdalifah itu kan terjadi perbedaan pendapat apakah itu rukun atau wajib. Ya, rukun atau wajib. Pendapat yang jumhur ulama yang kuat dia masuk di wajib. Persoalannya wajibnya itu berapa lama? Nah, di situ disebutkan ada hadis Rasulullah tentang sholat Isya dan Maghrib dan Isya. Ada satu kesimpulan di situ bahwa di situ sesaat itu sudah memenuhi rukun. Antara lain itu juga dibiaskan dengan masalah wukuf di Arafah yang meskipun sesaat itu sudah memenuhi syarat. Nah, di situ juga dipaparkan tentang adanya hadis Rasulullah yang bertanya, ini bulan sudah bergeser belum? Belum terjadi. Jadi bergeser beredarlah berjalan. Nah maka di buku ini juga dan di Hamis buku ini disebutkan bahwa mabit di Musdalifah itu sampai muntasaf lain itu sudah sah. Kemudian untuk memenuhi rukun kapan? Kalau di fikih kontemporer ini disebut rubuk sa'ah. Dari kira-kira setengah jam itu sebenarnya memenuhi rukun. Selebihnya itu adalah istihbab sunnah. Ada yang berpendapat ya paling tidak sampai muntasaf lain sudah sah. Pertengahan. Nah, artinya begini Pak Arno, kalau kita selama ini melakukan itu sampai subuh, itu istihbab. Kita melakukan sunnah itu bagus. Nah, tetapi kalau kita misalnya pada malam itu karena ada kondisi ya
bis dioyak-oyak bis, wis jadwale, mungkin ada yang sakit perlu segera ke Mina, ya tidak masalah, itu sudah sah. Dan bukan berarti kita tidak mengikuti sunnah Nabi, karena banyak sekali hadis-hadis Rasulullah itu ini juga ada, terutama di fatwa bagian akhir, fatwa Nabi yang bagian akhir ini, dan di sini juga disebutkan bahwa Ummu Salamah sendiri pada malam itu melempar jamrah Aqabah. Musdalifah itu setelah tengah malam itu lewat langsung Aqabah. Ada juga sahabat pada waktu itu yang langsung ibadah. Jadi Ummu Salamah itu selesai total semuanya sampai ibadah itu sebelum subuh. Nah, jadi bagaimana kok kami kemarin seperti itu? Tidak apa-apa. Gitu ya, ini contoh yang gitu nanti dibaca. Saya kira begini. Ya. Persoalannya kan komitmen kita Ya. di amal suada itu menurut sunnah, banyak mendekati sunnah, mendekati loh catatannya. Tadi kan udah sah, ya. Tapi kan komitmen kita ini di mana-mana kita katakan amal suada ini mendekati sunnah. Jadi kan maksimal kita kan harus melakukan sunnah-sunnah itu seperti subuh, sholat subuh di aneh. Kalaupun itu terpaksa sekali tidak bisa ya udah, kan gitu. Nah ini komitmennya kita pegang gitu. Ya, makanya kan maksud saya gini, kalau amal suada melakukan itu bagus. Dan Nur Ramadan juga sampai sekarang berusaha begitu. Tapi jika ada kondisi seperti itu kan jamaah juga dijelaskan bahwa jangan itu menimbulkan kegelisahan atau seakan-akan kita tidak sesuai tuntunan, karena itu ada tuntunannya. Jadi sunnah Rasulullah itu banyak. Rasulullah itu tidak ditamatul. Kalau kita mau plek seperti itu, kita jangan ditamatul. Gitu loh. Contohnya begini. Ya sumpah sulit. Ya. Tapi Rasulullah memerintahkan sahabat untuk tamatul. Artinya apa? Sunnah Rasul itu banyak. Ummu Salamah itu disuruh pergi karena Rasul. Sahabat-sahabat yang lain yang petugas disuruh duluan itu sunnah Rasul. Maksud saya begitu. Tapi kalau kita pengen persis kayak Nabi, ya ayo. Cuma Nabi itu ya, langsung ibadah hari itu, kita kan nggak bisa juga. Tidak kuat ya. Kalau gitu mungkin perlu dibuat tentuan misalnya ya Mas Wada mengusahakan sampai subuh. Tapi kalau terpaksa apalagi kasus seperti yang terjadi pada Pak Ano itu nggak ada masalah. Ada masalah. Dasarnya ini. Dasarnya. Kemudian yang kedua ini ketika melempar jumroh, Ya. saya juga berusaha di Maktab 1 itu mendapatkan melempar jumroh pagi, mulai tanggal 11, 12, 13 dan malam tanggal 11 itu saya jam 11 itu lebih ke Maktab untuk kami mohon bisa melempar pagi. Maktab silakan, namun harus dua rombongan. Kita tidak di luar rombongan, saya lebih sama orang kiri lengkap rombongan lebih. Lah kami matur ke Maktab lagi harus sudah motor. Ini mengawak. Iya, sudah motor. Jadi ngendikane tidak bisa dipegang. Akhirnya udah motor dan betul pasal Maktab, taruh sama motor juga. Ini apa akhirnya ketua kloter disepakati untuk bisa setengah kloter. Jadi ini Aqabah ya? Yang tanggal 11 Pagi. ya, Maksudnya siang. Pak Rota kan jadwalnya pagi. jadwalnya pagi terus Kita minta sore. Sore ya. Ini boleh, namun harus setengah kloter. Jadi langsung dadak kloter malam itu pengumuman untuk dibagi 2 kali pelemparan, separuh pagi, separuh siang. Sehingga pagi itu ada yang saya mau melempar pagi, tidak jadi kan apa? Dibetah alhamdulillah. Kemudian yang tanggal 12 saya hubungi lagi, minta lagi, saya usul karena ada yang ngambil lapar awal, yang lapar awal dia melempar pagi, yang lapar tadi melempar sore. Oke, setuju, selamat kita. Yang ke-13 ini ya, dari Maktab ini Bisa. jamaah itu tidak maksimal, nanti diangkut itu paling tidak jam 9 sudah tidak ada lagi terakhir, sehingga kita tidak bisa. Akhirnya Pak kita berkati ada beberapa jamaah yang
terpaksa yaitu melemparnya siang, kopernya kita bawakan. Satu regu Pak, lagunya Pak, lagunya Pak Dik. Bukan Pak tadi, Pak Anu, Pak Agung, Pak Yang kemarin boleh. itu satu regu itu melemparnya siang. Jadi koper kita bawakan, dia masih tunggu di tenda dengan catatan melempar jalan kaki, setelah melempar naik taksi. 7. Dan setelah kami ketemu dengan Ustadz Musa, alhamdulillah ketika ziarah dibantu rumah saya. Ini saya diantarkan ke Mekah pagi. Namun melemparnya Pak dari hotel naik bus ke Mina siang pada Jawa. Ini, lah saya menjadi aku nyari gimana ya ini. Sehingga hanya satu regu itu yang melemparnya pada Jawa, yang lainnya ikuti karena situasi tadi. Namun Ustadz Mus'ab itu bisa mengajak zamannya pulang pagi ke hotel, siangnya sewa bus melempar pada Jawa. Itu. Ini kembali ke lempar. Iya, Oke, ya. lempar aja sebelum pada Jawa itu yang tanggal 13. Ini gimana nanti sebenarnya juga. Dan yang terakhir yang masalah dari kita ini tahun 18. Kami mendapatkan tenda di Mina Jadid. Masuk di Musdalifah. Jadi di sebelah saya itu batas Musdalifah jatah untuk jamaah Malaysia. Nah, ada teman yang mengambil yaitu ketika tarwiyah di Mina, ya di Musdalifah dianggap Mina. Namun ketika selesai dari Arafah ke Mina itu ke Mina itu dianggap itu Musdalifah. Jadi main niat saja. Nanti paginya kita ya di tenda itu dianggap Mina gitu. Namun kita mengambil satu langkah gini, kita sampai dari Arafah sebelum ke Musdalifah kita hanya letakkan tas ke tenda, untuk kita berjalan gitu. Jalan masuk di Musdalifah yang asli sampai pagi baru masuk ke tenda, sehingga kita betul menjadikan Mina jadi betul bukan dianggap Musdalifah benar Mina. Ini nanti kita cari juga. Kalau kita belum mendapatkan apa yang bisa itu loh. Saya sedikit menanggapi soal tadi masalah melempar jamrah. Setelah saya telaah ya beberapa kali, mungkin sebagian kita sudah akan lupa. Jadi ini buku tak surat saya itu apik hilang. Bahwa kalau Aqobah malam harinya, maksudnya sebelum pagi, sebelum duha ya, itu jelas istri Rasul beberapa sahabat melakukan itu. Jadi menurut saya tidak masalah kalau misalnya ternyata malam dioper-oper di Musdalifah, terus malam dekat Jamrah lempar malam itu tidak ada masalah karena itu dilakukan oleh sahabat yang lain pada saat itu. Nah, untuk yang yaum tasrik itu kalau saya baca-baca itu memang bahasa Jawa kecuali Ibnu Abbas. Kecuali Ibnu Abbas itu artinya apa? Artinya ada sahabat melakukan juga. Dan itu yang dijadikan istihad buat pemerintah Saudi hari ini untuk mengatur jadwal biar tidak terjadi musibah. Tapi kita upayakan tetap bertahan pada Jawa. Karena sekarang hampir banyak resiko itu karena sekarang tidak diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena Umar bin Khattab sendiri dulu ketika sahabat-sahabat itu mau melempar sebelum Jawa itu ditahan, jangan kita nunggu Jawa. Nah gitu saudara. Nah
Jadi tanggal 11 12 kita upayakan betul memang pada zawal. Di tenda memang selalu di jadwal kita pagi, nggak mau jadwalnya orang Asia aja, cilik-cilik gue, untuk gampang nanti ya. Ini memang gobla Jawa, gitu. Nah, maka cara mengatasinya adalah kita jangan ngambil yang siang, Pak, ngambilnya sore, karena itu sampai malam di dalam fikih itu boleh. Sampai malam. Nah itu insya Allah longgar. Di sini ada tentang waktunya sampai kapan tidak sulit. Jadi tidak harus pas pada zawal gitu kan? Enggak. Setelahnya sampai terbit Sampai malam. Gini. Iya. Bukan sampai maghrib. Enggak, sampai malam. Ini nanti di sini. Yang penting di atas luhur. Karena sering orang menanyakan, loh, ini kan lomba Jumat tanggal 11. Maghrib itu kan sudah tanggal 12. Saya itu. Pakainya kan logika. Tapi kalau dipikir itu enggak gitu. Jadi sampai malam itu masih waktu. Melempar bahkan sampai menjelang subuh. Gitu loh. Tanggal 12 itu. Malam kalau kita enaknya ya kita memang sebaliknya nggak sama maksimal ya malam. Banyak yang pada malam itu banyak sekali. Jadi begini Ustaz, Ya. setiap yang kita sampaikan ini Ya. ada sebuah kesimpulan untuk amal swada. Ya. Contohnya, Ya. pada zawal amal swada itu sebelum maghrib. Gitu. Karena kita pada zawalnya amal swada, Ya. yang kesepakatan kita ini kan kita mendapatkan kesepakatan sebelum maghrib. Ya. Kalau udah maghrib sudah jam 12. Jadi pada zawalnya kita, jadi dari setelah zawal sampai maghrib untuk lempar tanggal 11. Kita upayakan begitu. Nah itu kan ada kesepakatan kita dari supaya lebih jelas ada keputusan kita, Iya. gitu kan. Iya. Jadi yang kedua tanggal 12 juga begitu, pada zawal sampai maghrib. Jadi masuk pada. Tapi insya Allah kalau itu tidak ada problem Pak, karena sore itu udah agak longgar biasanya sore banyak. Tapi udah juga sore itu malah sekarang banyak karena sore enak. Ramai terus. Ramai terus aja. Nah, Iya, sekarang problemnya adalah tanggal 13, ya kan? Ini waktu Pak Zainal Bibiri saya ingin ribut. betul, itu ramai jadinya. Sampai akhirnya saya itu sampai jadi ribut. Ya. Ya itu kan. Nah, ini menurut saya yang perlu kita bahas. Tapi singkat, ini saya ambilkan kesimpulannya dari apa yang begini. Ini kita ada surat dulu nanti jalan. Ya. Oke. Ini saya ada sedikit apa? Paling ibaratkan. Hadir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Rabi di hadir ayat antara. Bagaimana petunjuk Nabi? Ya, di 3 hari ini. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan ala yaumil jum'ah fi ayyamit tasyrik hatta tazul asy-syams. Rasul itu di hari tasyrik 11 12 tidak melempar kecuali zawal. Pada zuhur ya. Wa kana yuqaddimu al-jum'ah idza azarat asy-syams ala salatil dhuhr. Beliau mendahulukan melempar sebelum sholat zuhur. Jadi beliau ini melempar baru pulang sholat zuhur. Rasul. Tapi kalau kita melakukan batasan tidak masalah. Banyak mikir yang langsung kesian. Nah kemudian antar roh yang beliau alladhi yang firufi insan atau yajuz melempar di hari ketika jamaah itu mau nafar, mau keluar check out pada hari itu boleh pagi sebelum zawal itu boleh roji ini, tapi ini kesimpulannya argumentasinya di yang sudah kita sesuainya ada satu akhdan bifili apa soal disuai. Jadi ada 2 sahabat yang memang melakukan sebelum itu yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Wa bidahir
Dan juga berdasarkan dohir Allah Ta'ala paman ta'adda biyaumain fala ithma. Barang siapa yang ta'adul biyaumain fala ithma. Ini, nah kalau saya baca di matn lain itu begini. Pendapat Ibnu Hanifah memang membolehkan. Kemudian salah satu argumentasinya adalah kalau nafar awal saja itu boleh, maka di nafar sani orang karena ta'ajjud pagi itu tentu sesuatu yang tidak bukan pelanggaran. Itu yang dulu sering saya Tanggal 13 ya tanggal 13 saya sampaikan, kan saya selalu bertanya dari tanggal 17, 18, tanggal 12. Kalau kita bisa bakal jawab ya, tapi kalau tidak ya sudah. Memang paman tak ajal beliau itu kalau malik. Kalau tadi kan memang studi apa Jawa jumhur berpendapat karena waktunya longgar sampai malam. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, karena sudah ada asar, ini kita break dulu, kita stop terlebih dahulu untuk menunaikan sholat asar. Pada sholat asar nanti mohon juga bisa kembali ke ruang meeting ini untuk kita lanjutkan kembali. Kata dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.